Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfar Ramadan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di kampus Universitas Negeri Makassar dan dari jurusan Kewirausahaan. Kali ini saya akan membahas tentang haki, yaitu di sini akan saya bahas dua kasus. Yang pertama adalah hak cipta dan yang kedua adalah kasus merek. Oke, teman-teman sekalian, baiklah, langsung saja kita bahas tentang kasus hak cipta. Di sini saya akan mengambil contoh kasus hak cipta Cari Jodoh, lagu yang telah dipopulerkan oleh Wali Band. Lagu karya cipta Wali Band ini dibajak di Malaysia pada tahun 2009. Polda Jawa Timur menangkap Adjil di Surabaya pada awal tahun 2013. Akibat aksi pembajakan lagu Cari Jodoh itu, sebagai pemegang hak cipta karya tersebut merugikan Diaksir sebesar 1 miliar rupiah. Adjil mengaku Malaysia intensif sudah membeli karya lagu Cari Jodoh tersebut dari Wali Band. Rahayu sebagai pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta terhadap perbanyakan itu. Tersangka membajak karya cipta lagu Wali Band Cari Jodoh yang telah populer dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang hak cipta. Nah, itu dia guys, tentang hak cipta. Lalu kemudian kita melangkah kepada yang kedua, yaitu seperti apakah contoh kasus hak merek. Di sini saya akan mengambil contoh kasus merek kembar tapi beda, Oskadon dan Oskangin. Persoalannya, merek Oskangin memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk Supra Febindo yang banyak memakai kata Oska. Guna membuat masyarakat lekat dengan nama produk yang mengandung kata Oska, itu tidaklah mudah. Supra Febindo mengaku harus mengeluarkan ongkos sebesar-besarnya dan waktu selama 20 tahun guna mempromosikan produk-produk tersebut. Analisis hasilnya, hakim mengabulkan permohonan tersebut serta memerintahkan Oskangin mencabut nama tersebut. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang berbunyi merek didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang memberi etiket tidak baik. Nah, itu dia guys, pelanggaran hak merek. Kemudian, bagaimana perbandingan antara kasus yang pertama dengan kasus yang kedua? Kasus yang pertama tentang hak cipta. Kasus tentang hak cipta, dasar hukumnya digunakan pasal 72 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Berakibat kerugian material secara nyata dan dapat dijerat dengan hukum pidana. Sanksi hukum berupa denda dan kerugian atau penjara dan perampasan oleh negara untuk dimusnahkan. Sedang kasus yang kedua tentang hak merek. Kasus tentang merek, dasar hukum yang digunakan adalah pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh dan menyesatkan konsumen. Sanksi hukum berupa pembatalan atau pencabutan merek yang digugat.
Lalu, bagaimana kesimpulan antara kedua kasus tersebut? Kesimpulannya, kasus pelanggaran merek oleh Oskangin ini merupakan salah satu contoh nyata yang diberi pelajaran bagi para pengusaha agar sangat berhati-hati dalam membuat suatu merek dagang. Merek dagang yang seharusnya dibuat tidak mengandung kemiripan atau kesamaan dengan merek dagang yang sudah terdaftar sebelumnya. Kasus pembajakan lagu Cari Jodoh oleh Wali Band merupakan contoh nyata bahwa pembajakan sampai merupakan sebuah pelanggaran yang merugikan secara material dan tidak menghargai kerja keras dari seorang pencipta. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan tentang penjelasan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.